Nanti saya foto. Yuk. Oke. Iya. Kalau saya suka kalau dingin itu. Enak dingin ya, masih bisa pakai Iya, jaket, John. betul. Kalau Nggak kepanasan keringatan. nggak bisa telanjang. Waduh, luar biasa. Iya, senang memang. Ya, tapi Iya, snow-nya lagi berhenti, iya. tapi aduh dingin sekali. Heeh. Kaca bluri sampai kemarin jatuh berapa kali naik sepeda. Oh gitu ya. Iya, Waduh, ke dokter dia kemarin. gitu ya. Iya, licin kayak kaca, Pak John. Oh ya, iya Udah iya kayak betul. kaca, jadinya keras esnya itu. Kristal ya, kristal. Nggak, jadi kayak kaca gitu, jadi Kaca bisa ya. berkaca gitu. Itu Oh licin iya, sekali itu. izin ya. Iya, Iya. iya. Mm-mm. Ya, Shalom Bu Marta, selamat malam Ya. sudah bergabung ya bersama kita malam hari ini. Oke, mari Bapak Ibu sekalian kita akan siapkan hati kita dan kita akan mulai pada kita malam hari ini dan kita sambut host kita yang luar biasa Ibu Rosalin dari Jerman. Kita berikan tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Kepada Ibu Rosalin dipersilakan. Ya, shalom semuanya, selamat malam. Apa Ya, kabar? Ada sukacita pasti ya. ya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur masih boleh berkumpul di malam yang indah ini dan terima kasih Tuhan karena anugerah-Mu kami boleh beribadah bersama-sama di SOMSI LCC. Kita percaya Tuhan telah hadir di sini dan melawat kita semua. Berapa banyak saudara yang percaya dan siap menerima pertolongan Tuhan, kuasa, mujizat, dan kesembuhan. Lambaikan tangan. Ada sesuatu yang dahsyat dan ajaib terjadi di hari ini. Semua yang hadir saat ini sudah menerimanya. Amin. Sudah menerimanya. Amin. Dan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Praise God. Sekarang kami akan beritahukan yang bertugas di malam hari ini, yaitu Ya, ada Pak John? ya ini sebentar saya terputus dia tadi. Ya. Oke. Recording in progress. Ya. Ya, silakan. Ya. Susunan acara ibadah gereja CLCC online via Zoom Rabu 10 Januari tahun 2024 pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat dan pukul 20 di Hong Kong dan pukul 13 PM Jerman atau Nederland. Satu, host saya sendiri Ibu Rosalin dari Jerman dan worship leader Pastor John Sarbunan dari Kediri. Dan ketiga pembicara Pastor John Sarbunan MA dari Kediri dan keempat doa profetik atau Willy Hukubun Papua dan kelima pengumuman oleh Bapak Bruri dari Jerman dan 6 doa berkat Pastor John Sarbunan MA dari Kediri dan ketujuh selesai. Dan mari kita mulai ibadah ini dengan memuji dan menyembah dan mendengarkan firman Tuhan yang dipimpin oleh gembala kami Pastor John Sarbunan dari Kediri yang luar biasa. Dan sebelumnya mari kita satu dalam doa. Ya, amin. Tuhan Allah Bapa kami yang di dalam surga, terima kasih kami bersyukur untuk hari yang baru, di mana kami dapat bangun dengan napas kehidupan yang daripada-Mu di hari ini, dan selamat berjumpa lagi di SOMSI LCC di rumah masing-masing. Berkat kemurahan-Mu Tuhan, kami mau memuji dan menyembah-Mu untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Penuhilah hati dan pikiran kami dengan sukacita oleh Roh-Mu agar kami dapat selalu berbahagia dan bersyukur dalam setiap situasi pada hari ini. Tolonglah kami ya Tuhan agar hidup kami menjadi saluran berkat bagi orang-orang yang kami temui. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau menyertai kami dalam keadaan apapun yang kami hadapi. Terima kasih Tuhan Yesus, lindungilah kami dan keluarga CLCC agar selalu dapat dalam kelimpahan kasih karunia-Mu. Dan tuntunlah kami dalam kebenaran firman-Mu yang dipimpin oleh gembala kami Pastor John Sarbunan, dan urapi hamba-Mu ini dengan kuasa Roh Kudus dari awal hingga akhir. Bapak Surgawi, kami buka kebaktian saat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dengan Roh Kudus.
dengan kuasa Roh Kudus telah hadir di sini dan memberkati kebaktian ini. Dan dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Kami persilakan Bapak John. Amin. Ya, terima kasih host kita yang luar biasa Ibu Rosalind dari Jerman yang sudah mulai memimpin ibadah kita di malam hari ini. Dan mari sama-sama kita akan naikkan pujian bagi Tuhan Yesus ya. Haleluya. Terima kasih Engkau sungguh baik Tuhan, Engkau sungguh indah. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Haleluya. Terima kasih Yesus, Engkau sungguh baik. Dengan segenap hati katakan, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Katakan sekali lagi. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Berikan tepuk tangan buat Yesus. Katakan sekali lagi. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan.
pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, Kau yang layak semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mau memujimu, selalu pujimu, mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Oh, praise God, praise God, praise God. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Biarlah kemuliaan-Mu memenuhi kami semua di malam hari ini. Karena Engkau yang layak disembah, layak ditinggikan, sampai selama-lamanya di dalam satu nama yang berkuasa, Tuhan Yesus Kristus. Mari semua yang percaya, sama-sama katakan, amin. Oke, kita pujikan satu pujian lagi bagi Tuhan Yesus ya. Haleluya, praise God, praise the Lord, terpujilah Tuhan selama-lamanya. Haleluya. Engkau yang layak disembah ya Tuhan. Dari dalam Tuhan kita katakan bersama-sama. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah Anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang Maha Kuasa. Kami masuk ruang Maha Kudus, katakan, ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah Anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang Maha Kuasa. Haleluya. Oke, katakan sama-sama. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Sebab Engkau yang kudus, yang bertahta untuk seterusnya dan selama-lamanya. Kami datang dan sujud menyembah di hadapan-Mu ya Tuhan.
Mari bersama-sama kita naikkan pujian ini bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang Maha Kuasa. Bersama katakan, ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu. Kami datang menyembahmu ya Tuhan. Ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu ya Tuhan. Ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Namamu kudus. Haleluya. Amin. Praise God, terpujilah Tuhan sampai selama-lamanya. Oke, kita akan naikkan satu pujian lagi sebelum kita akan mendengar firman Tuhan-nya di malam ini. Haleluya, kami percaya mujizat masih terjadi bagi setiap orang yang percaya di dalam kehidupan setiap anak-anak Tuhan di malam hari ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat segala kebaikan-Mu di dalam satu nama yang berkuasa, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Oke, kita akan naikkan pujian ini bagi Tuhan. Haleluya. Kami yakin akan firman Tuhan melewati badai hidup, gelombang yang besar. Yesus Tuhan bersama-sama dengan anak-anak di malam ini. Yesus, kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Katakan, tiada pernah ku ragukan kasih setia-Mu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah Kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadap. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah Kau tinggalkan diriku. Bersama katakan, walau 1000 lebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 lebah di kananku, akan ku goyah sebab Yesus sertaku. Meski langit tampak suram,
awan gelap pun menghadang, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Katakan sama-sama, walau seribu rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, akan ku goyah sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, katakan sama-sama, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Mazmur 91 ayat 7. Haleluya Jesus, we love you Jesus. Oh, walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, akan ku goyah sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Haleluya, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Haleluya, Yesus bersamaku selamanya. Amin. Haleluya, praise God. Wah, ada rahasia sunscreen nih. Selama-lamanya. Terima kasih Yesus buat kebaikan-Mu. Baiklah Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian ya. Kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Allah. Dan doa ini akan dinaikkan oleh Bapak Bruri Tikualu dari Jerman. Kepada Pak Bruri dipersilakan. Haleluya. Ya, salam semuanya. Ya, Selamat shalom. pagi. Di malam. Selamat malam. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, pada pagi yang indah ini kami mengucap syukur di mana kami boleh bertemu satu dengan yang lain. Di Zoom CLCC, Bapa Surgawi, dikuduskanlah namamu, berkat anugerahmu kami sudah akan muji dan menyembahmu untuk kasih telah kau nyatakan dalam Yesus Kristus. Dan sekarang tibalah saatnya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu oleh pengembala kami lewat Pastor John Sarbunan. Urapi dia dengan darah-Mu yang kudus dari awal hingga akhir. Terima kasih Roh Kudus. Biarlah firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu ini dapat bekerja sesuai kehendak-Mu Tuhan. Apapun yang disampaikan dapat menjadi rema dan berkat buat kami semua. Buat kami yang akan mendengarkan firman-Mu, kami siapkan hati kami supaya menjadi pendengar yang baik dan dapat menerima firman yang disampaikan dan melalui Kau setiap hari. Terima kasih Tuhan, kami selalu ada berkat dan rahmat dari Tuhan yang disediakan bagi kita setiap hari. Capailah itu dengan semangat
serta harapan yang tak pernah putus. Terpujilah namamu Tuhan Yesus Kristus bersama Roh Kudus menyertainya. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Amin. Praise God. Praise the Lord. Terima kasih Bapak Guru Ritikualu dari Jerman yang sudah menaikkan doa yang sangat indah sekali malam hari ini ya. Tuhan memberkati Pak Bruri dan Bu Rosalin di Jerman. Amin. Amin. Makasih Terima Pak kasih, John, Pak John. sama-sama. Tuhan Amin. berkati. Sama-sama. Tuhan berkati juga. Amin ya. Oke, mari Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kita akan lihat renungan firman Tuhan malam hari ini. Haleluya. Oh, praise God. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Oke, sebuah renungan malam hari ini dalam sorotan tema kita yaitu kemuliaan Allah dalam keturunan ilahi, ya. Beda keturunan ilahi dengan keturunan birahi, saudaraku. Birahi itu semua penuh dengan hawa nafsu, tapi keturunan ilahi itu adalah sesuatu yang benar-benar datangnya dari Tuhan, ya. Mari kita lihat nats Alkitab kita di malam hari ini dari 3 Yohanes 1 ayat 11, dan kepada sahabat kita terkasih Ibu Rosalin dari Jerman akan memperdengarkan ayat-ayat firman Tuhan di malam hari ini. Ya, terima kasih Pak John. Nats bacaan Alkitab hari ini diambil dari 3 Yohanes 1 ayat 11. Saudaraku yang kekasih, janganlah meniru yang jahat, melainkan yang baik. Barang siapa berbuat baik, ia berasal dari Allah. Tetapi barang siapa berbuat jahat, ia tidak pernah melihat Allah. Amin. Amin. Ada orang yang melihat Allah dan ada orang yang tidak pernah melihat Allah. Nah, siapa yang tidak pernah melihat Allah, itulah orang-orang yang berbuat jahat. Bagaimana dengan orang-orang yang berbuat baik? Apakah mereka melihat Allah? Ya, sudah pasti. Mereka melihat Allah di dalam kasih-Nya, di dalam perbuatannya, di dalam anugerah-Nya. Maka itu dikatakan dalam ayat ini, 3 Yohanes 1 ayat 11 ya, berkata, saudaraku yang kekasih, ada sebuah larangan, ada perintah Tuhan di situ. Janganlah meniru yang jahat. Nah, siapa orang yang jahat itu? Yang jahat itu berasal dari iblis ya. Karena itu janganlah meniru yang jahat. Berarti meniru yang apa? Yang baik, saudara. Melainkan yang baik. Amin. Barang siapa berbuat baik, ia berasal dari Allah. Apa tanda orang berasal dari Allah? Ini bicara keturunan ilahi. Yaitu orang berbuat baik, saudara. Orang yang berbuat baik itu pasti dia berasal dari Allah, ya. Tetapi barang siapa berbuat jahat, itu sudah pasti dia tidak berasal dari Allah, ya. Dia tidak pernah melihat Allah. Jadi orang yang tidak pernah melihat Allah itu orang yang tidak berasal dari Allah dan dia tidak pernah berbuat baik, saudara, ya. Maka itu saudara, malam hari ini Tuhan perintahkan kita semua supaya jangan meniru yang jahat. Berarti Tuhan ingin kita meniru apa? Yang baik, saudaraku. Yang baik itu apa? Apa yang sedap didengar, yang patut dipuji, yang disebut kebajikan, apa yang suci, yang indah, yang mulia, yang kudus, yang adil, yang benar. Nah, kita disuruh pikirkan semuanya itu. Setelah kita memikirkan, baru kita sudah mengerti, kita paham, baru kita melakukan ya yang baik, saudaraku. Nah, untuk melakukan yang baik ini, Bapak Ibu sekalian, itu memang benar-benar dibutuhkan pengertian yang benar akan firman Tuhan, ya. Oke, kita akan lihat bagian-bagian firman Tuhan ini penting sekali, ya. Bagian-bagian penting ini, saudaraku. Saudara-saudara terkasih Tuhan, kemuliaan Allah dinyatakan, ya, dinyatakan dalam orang percaya umat Tuhan, ya, orang percaya umat Tuhan yang telah menyadarinya bagaimana? Bahwa dia berasal dari Allah. Alasannya apa? Karena dia selalu ingin berbuat baik. Jadi kalau orang sadar bahwa dia berasal dari Allah, dia punya kerinduan ingin selalu berbuat baik, ya. Sebab itu adalah sifat dari Allah yang selalu berbuat baik bagi semua orang yang percaya, yang mengasihinya. Apa yang terjadi? Yang mengasihi Allah, dia mendapatkan kebaikan Allah bagi hidupnya. Nah, seringkali kenapa orang tidak mendapatkan kebaikan? Karena saudaraku, dia tidak melakukan yang baik. Dia melakukan yang jahat.
itulah tanda orang yang tidak mengasihi Allah. Kalau orang mengasihi Allah, dia akan melakukan segala perintah Allah, ya. Maka Allah bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan dalam kehidupannya. Mungkin hari-hari ini dia melihat apa yang dialaminya, yang dilihatnya itu tidak baik, yang didengarnya tidak baik, yang dirasakan tidak baik, yang dialaminya tidak baik, yang dijumpainya tidak baik. Tapi setiap kali dia datang pada Tuhan, dia ingin menyatakan cintanya kepada Tuhan, mengasihi Tuhan, maka Tuhan ubah yang tidak baik menjadi baik dalam hidupnya. Katakan amin, ya. Dan ini dapat kita pelajari, saudaraku, di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-17 ayat yang ke-28 sampai dengan ayat 30, ya. Besok pagi kita akan menyelesaikan Kisah Para Rasul pasal 17 ini. Dan besok malam kita akan masuk ke Kisah Rasul pasal 18, ya. Saudara-saudara, dari ayat-ayat tersebut, Kisah Rasul 17 ayat 28 sampai 30, saudaraku, kita dapati di sini, saudaraku, ada tiga kebenaran, ya, amin. Ada tiga kebenaran tentang siapakah orang percaya yang mengerti. Yang apa, saudara-saudara? Orang percaya yang mengerti, karena ada orang percaya yang tidak mengerti, ya. Malam ini Tuhan ingin kita sebagai orang percaya kita mengerti. Mengerti bagaimana? Mengerti bahwa kemuliaan Allah dalam keturunan ilahi, ya. Jadi hari ini kalau kita ingin mengerti tentang kemuliaan Allah di dalam keturunan ilahi, itu akan nyata, saudara, ya. Dan kita lihat siapakah keturunan ilahi itu dan apa tanda keturunan ilahi itu, saudara. Kita akan pelajari, ya. Mana kita akan lihat yang pertama. Ciri yang pertama kemuliaan Allah dalam keturunan ilahi adalah keturunan yang berasal dari Allah, ya. Yang pertama, dia adalah orang yang mengerti. Katakan mengerti. Amin, saudaraku, ya. Mengerti bagaimana, saudaraku? Mengerti bahwa dia hidup di dalam Allah, dan kemudian dia bergerak di dalam Allah, dan dari keturunan Allah juga. Itu orang yang mengerti bahwa dia menyadari bahwa dia adalah keturunan dari Allah, ya. Orang mengerti bahwa kemuliaan Allah ada di dalam keturunan ilahi, ya. Mari kita lihat Kisah Rasul pasal yang ke-17 ayat yang ke-28. Ya, Kisah Para Rasul 17 ayat 28. Sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada, seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu, sebab kita ini dari keturunan Allah juga. Amin. Amin. Sebab kita ini dari keturunan Allah juga. Bagaimana bisa membuktikan bahwa saudara saya keturunan dari Allah juga? Memang secara biologis, secara jasmani, saudaraku, ya, secara physically, ini kita hadir di bumi ini oleh karena orang tua kita, ya. Ayah, ibu kita, bapak, mama kita ini mereka saling mencintai sehingga kita ini ada. Betul, ya? Nah, kita ini adalah keturunan jasmani dari mereka. Dan Alkitab berkata semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Mulai dari Adam, manusia pertama, sampai anak-anaknya, cucu keturunannya, saudaraku. Sampai kita semua ini, kita adalah keturunan orang berdosa. Nah, karena itu kita, saudara, menyadari bahwa kita berdosa, kita tidak bisa berjumpa dengan Tuhan, kita terputus jauh dari Tuhan, kita terbuang, saudaraku. Dan Yesus datang mencari kita orang berdosa, saudaraku, ya. Dan dia datang menyelamatkan kita. Karena itu, saudaraku, untuk mendapatkan pengampunan dosa, maka kita perlu mengalami yang namanya born again. Kita mengalami kelahiran baru. Jadi kelahiran jasmani sudah kita lewati. Nah, setelah kita menyadari bahwa kita orang berdosa, maka kita dilahirkan kembali. Kelahiran secara rohani, ya. Dilahirkan dari air dan roh. Nah, itu maksudnya. Sehingga kita ini menjadi keturunan ilahi. Sampai di sini paham, ya? Sehingga kita bisa menyebut Allah itu adalah Bapa kita, saudaraku, ya. Kita disebut sebagai anaknya. Yohanes 1 ayat 12 berkata, barang siapa setiap orang yang menerima Yesus, diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Ya, Yohanes 1 ayat 12. Jadi sejak kapan saudara saya disebut anak-anak Allah? Ketika saudara saya mengalami perubahan hidup, bertobat sungguh-sungguh, tinggalkan dosa, dan kita dilahirkan dari air dan roh.
saudaraku, maka disitulah kita menjadi ciptaan yang baru. Paulus berkata dalam 2 Korintus 5 ayat 17, sesungguhnya yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang. Yang baru yang datang itu adalah manusia baru, yaitu manusia roh, manusia rohani kita, ya. Manusia daging, manusia jasmani kita ini sudah disalibkan, saudaraku. Sudah dikuburkan. Pada waktu kita dibaptis di dalam sungai, ya, di dalam kolam itu, saudaraku. Disitulah kita keluar menjadi ciptaan yang baru, saudaraku. Ya, karena itu, saudaraku, pertobatan itu penting sekali supaya kita bisa mengalami bahwa kita ini adalah keturunan ilahi, saudaraku. Keturunan yang benar-benar berasal dari Allah. Ya, tadi kita sudah dengar ayat firman Tuhan, ya, kalau kita berbuat baik, nah itu kita tuh berasal dari Allah. Tapi kalau orang berbuat jahat, nah itu dia bukan berasal dari Allah, ya, saudaraku. Dan ini firman Tuhan indah sekali untuk kita pelajari di malam hari ini. Haleluya, terpujilah Tuhan. Mari angkat tangan saudara, kita berkata, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Jadi memuji Tuhan itu baik. Memuji Tuhan itu indah, saudaraku, ya. Dan ketika kita memuji Tuhan, saudaraku, kita bisa menghadirkan Tuhan di dalam kehidupan kita, ya. Mazmur 22 ayat 7 ayat 4 berkata, sebab Allah bertata atas pujian umatnya, ya. Jadi indah sekali, saudaraku, umat Kristen, orang-orang percaya mengerti, tahu menghadirkan Tuhan, yaitu ketika dia mulai masuk dalam pujian penyembahan, ya, dia memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Disitulah dia tahu menghadirkan Tuhan di dalam depannya. Dan saya percaya ketika Yesus hadir, Tuhan hadir siap-siap. Siap-siap apa, saudaraku? Yang lemah dikuatkan. Siap-siap, saudaraku. Siap-siap apa? Yang sakit disembuhkan. Siap-siap yang berdosa diampuni. Siap-siap yang terikat, terbelenggu, dilepaskan, dibebaskan Tuhan. Siap-siap yang mengalami jalan buntu, pintu yang terkunci, Tuhan bukakan pintu itu bagi saudara saya, ya. Tuhan bukakan jalan saat tiada jalan. Itu indah sekali. Siap-siap, saudaraku, badai hidup akan berlalu satu persatu. Kenapa? Masalahnya karena Tuhan hadir di dalam kehidupan kita sekalian. Amin. Nah, mari kita lihat yang kedua, saudaraku, ya. Yang kedua, saudaraku, siapakah orang yang mengerti kemuliaan Allah di dalam keturunan ilahi? Keturunan ilahi itu adalah keturunan yang berasal dari Allah, keturunan yang berasal dari Allah secara roh, ya, secara rohani. Mari kita lihat, Bapak Ibu sekalian, ya. Yang kedua, dia adalah orang yang mengakui. Yang pertama tadi dia mengerti, yang kedua dia mengakui. Mengakui bagaimana? Mengakui bahwa dirinya berasal dari keturunan Allah dan dia telah memiliki pembaharuan pikiran. Nah, ini yang disebut dengan metanoia. Dalam bahasa Yunani itu pembaharuan akal budi, saudaraku. Dulunya pikirannya jelek, pikirannya negatif, pikirannya jahat, pikirannya hitam semua. Setelah dia bertobat, dia mengalami pembaruan pikiran, ya, pikirannya positif. Kita lihat, ya, Kisah Rasul pasal 17 ayat yang ke-29. Ya, Kisah Para Rasul 17 ayat 29, karena kita berasal dari keturunan Allah, kita tidak boleh berpikir bahwa keadaan ilahi sama seperti emas atau perak atau batu, ciptaan kesenian dan keahlian manusia. Amin. Nah, orang-orang yang belum mengalami pembaruan akal budi, soalnya mereka belum mengalami metanoia, mereka belum mengalami mindset-nya, belum benar-benar ditata ulang, belum diriset, saudaraku. Nah, seringkali mereka menganggap sesuatu yang ilahi itu sama dengan seperti emas atau perak atau batu atau ciptaan kesenian dan keahlian manusia. Beda, saudaraku. Sesuatu yang ilahi itu nilainya lebih tinggi, bahkan tidak bisa dibandingkan dengan emas, perak, dengan batu, ya, atau batu itu apakah batu berlian atau batu permata, apapun tidak bisa disamakan dengan sesuatu yang ilahi yang dari Tuhan. Saudaraku, nah ini dia. Yang kedua kita belajar di sini bahwa kemuliaan Allah di dalam, saudaraku, ya, kemuliaan Allah di dalam ini, saudaraku, di dalam keturunan ilahi. Yang kedua, dia adalah orang yang mengakui dirinya. Amin, saudaraku, ya, mengakui dulu. Karena apa yang kau akui makin kuat dalam dirimu.
Yang kedua, kalau engkau sangkali, maka itu akan makin melemah dalam dirimu. Jadi apa yang kau akui itu selaku, itu akan makin kuat di dalam dirimu. Sebaliknya apa yang kau sangkali, itu akan makin lemah dalam dirimu. Jadi apa yang kau sangkali, menyangkali semua dosa yang telah engkau perbuat, engkau telah dulu berhubungan dengan segala roh jahat, berhubungan dengan segala dosa-dosa masa lalu, engkau sangkali tolak semuanya itu. Maka itu akan makin melemah dalam dirimu, dan engkau akui bahwa Yesus telah mati bagi segala dosamu, dan memberikan engkau kasih dan pengampunan. Amin ya. Dan terlebih engkau mengakui bahwa engkau berasal dari keturunan Allah, seperti yang dikatakan dalam ayat ini. Amin ya. Oke, mari kita lihat yang ketiga, saudaraku. Sampai di sini paham Bapak Ibu sekalian? Kita lihat yang ketiga. Saudaraku, siapakah orang yang mengerti kemuliaan Allah di dalam keturunan ilahi? Ya, bagaimana Pak Frans Sangki? Mengerti, Pak John. Mengerti ya? Oke, sip. Baik, saudara sudah paham ya? Memang secara jasmani ini kita ini adalah anak-anak keturunan dari orang tua kita ya. Orang tua yaitu ayah dan ibu secara jasmani. Tapi ingat, kita ini secara roh dilahirkan roh, kita punya Bapa yang kekal ya, Bapa segala roh, yaitu dan dia mau kita menyembah dia dalam roh dan kebenaran. Saudaraku, jadi kita ini adalah manusia roh ya, manusia roh yang diperbaharui dan tinggi depan ada ini jasmani ya, tubuh kita ini fisik, baju yang kita pakai ya, kita lihat ya, ada yang warna hitam ya, pelayan-pelayan Tuhan pakai baju warna hitam ya, dan ada pakai baju warna-warni. Nah yang kita lihat ini depan ini yang secara fisik, tapi yang tidak terlihat itu adalah manusia roh di dalam batin kita ini. Nah itu maksudnya itu ya. Oke, haleluya. Nah mari kita lihat yang ketiga, saudaraku. Siapakah orang mengerti kemuliaan Allah di dalam keturunan ilahi? Setelah dia mengakui, dia mengerti, kemudian dia mengakui. Yang ketiga ini dia. Ya. Yang ketiga, yaitu dia mulai kebodohan ya. Saman kebodohan itu yang dimaksud di sini adalah sama di mana orang-orang Athena yang kita sudah pelajari di ayat-ayat sebelumnya. Mereka menyembah Allah yang tidak mereka kenal, saudaraku ya, dalam bentuk patung-patung ya, dewa-dewi itulah saudaraku. Orang-orang Athena, Bapak Ibu sekalian. Ya betapa bodohnya mereka, saudaraku. Jadi kalau orang tidak mengerti kehendak Allah itu orang bodoh. Nah, orang yang tidak mengerti kehendak Allah itu dia bukan menyembah Allah, tetapi dia menyembah dewa-dewa, dewi-dewi, dia menyembah patung-patung buatan tangan manusia. Nah, itulah satu kebodohan. Makanya Alkitab berkata, hikmat dunia adalah kebodohan bagi Allah, ya. Tetapi pemberitaan tentang salib, ikut Yesus memang pikul salib. Kita sangkal diri, saudaraku, ya. Itu orang dunia bilang bodoh ya saudaraku. Harusnya kita bisa senang-senang kok ikut Yesus harus menderita, ikut Yesus kok bayar harga, ikut Yesus kok harus berkorban, ikut Yesus kok harus pikul salib. Itu bodoh. Itu bagi orang dunia bodoh ya. Saudaraku, dan saya percaya Bapak Ibu sekalian, justru di balik salib itu ada kemuliaan Allah yang Yesus berikan bagi kita sekalian. Katakan amin ya. Mari kita lihat ayat ini, Kisah Rasul 17 ayat yang ke-30. Kisah Para Rasul 17 ayat 30, dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan, maka sekarang Allah memberitakan kepada manusia bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat. Amin. Amin. Di mana-mana mereka semua harus bertobat. Siapa yang harus bertobat? Orang-orang yang punya akal budi, tetapi mereka punya akal budi yang benar-benar ini cacat logika ini. Mereka tidak bisa mengenal siapa Allah yang harus disembah. Sehingga yang mereka sembah itu adalah berhala-berhala. Ya, yang mereka sembah itu adalah patung-patung buatan manusia. Yang mereka sembah itu sesuatu yang mereka puja, yang mereka idolakan. Ya, yang lalu kemarin sudah saya sampaikan, berhala modern bagi orang sekarang ini itu adalah HP, saudaraku ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, apakah salah kita pegang HP? Enggak salah, saudaraku. HP ini kan alat komunikasi, karena saya yakin sebagian besar di dalamnya kita semua ini kan
baca Alkitab dari sini. Saya juga buat renungan juga dari HP ini, saudaraku ya. Tapi kalau HP ini, saudaraku, ini menjadi berhala, artinya kita pagi lihat HP, siang lihat HP, malam lihat HP, kita tidak lihat firman, kita tidak lihat saudaraku tentang kebaikan Tuhan, kita tidak baca Alkitab. Nah, itu berhala, saudaraku ya. Ada orang saudaraku dalam ibadah, betul dia ibadah ya, badannya ada dalam gereja, tapi apa saudaraku, pikiran dan hatinya itu tertuju kepada HP. Ya, saya ingat saudaraku ada salah seseorang ya, saya perhatikan orang ini terikat sekali dengan HP, saudaraku. Yang lain lagi menyembah Tuhan, dia main HP, saudaraku. Dia chatting, dia SMS, saudaraku. Apakah ini benar-benar memuliakan Tuhan? Tidak, saudaraku. Nah, kita semua Bapak Ibu sekalian diberikan HP ini pakai untuk kita memuliakan Tuhan. Amin, saudaraku ya. Jadi jangan ini jadikan berhala, saudaraku. Nah, HP ini juga di dalamnya ada lagu-lagu rohani, lagu-lagu pujian, kita bisa dengarin. Tetapi kalau ini sudah menjadi berhala, nah itu paling bahaya, saudaraku ya. Jadi itulah kebodohan, saudaraku. Oke, sekarang kita lihat apa hasilnya ya. Ini mohon maaf ini terputus karena ya satu ini memori HP ini sudah penuh sehingga benar-benar dia nggak kuat, makanya ini terputus lagi ya, saudaraku. Jadi puji Tuhan, mohon bersabar ya Bapak Ibu sekalian. Nah, saya percaya bahwa Tuhan cinta orang yang sabar. Orang yang sabar itu pasti subur ya. Oke, kita akan lihat ayat-ayat ini. Haleluya. Katakan sekali lagi, ku mau memujimu. Ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu. Ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Oke, amin. Kemuliaan bagi Tuhan Yesus ya. Itu adalah tema kita di tahun 2024 ini, saudaraku ya. Orang-orang yang mengasihi Tuhan, yang taat pada firman Tuhan, mereka akan melihat kemuliaan Tuhan di tahun 2024 ini. Oh, haleluya. Cukuplah sudah engkau melihat kesusahan, kesukaran, penderitaan, air mata, engkau melihat sakit penyakit, engkau melihat berbagai macam hal yang buruk di tahun 2023 yang lalu, tapi saya berdoa di tahun 2024 ini, engkau melihat kemuliaan Allah dinyatakan di tahun 2024. Yang mau melihat kemuliaan Allah, lambaikan tangan. Mari kita kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Amin. Ada waktunya memang engkau menangis, tapi ada waktunya Tuhan menghapus air matamu. Ada waktu di mana engkau susah dan sedih, tapi ada waktunya Tuhan menghibur hatimu. Ada waktu di mana engkau dilupakan, ditinggalkan, tapi ada waktunya engkau menjadi orang yang sangat dibutuhkan, menjadi orang yang sangat dicari karena mereka rindu akan sesuatu yang engkau sampaikan kepada mereka. Ada waktunya mana engkau dalam keadaan dirugikan, tapi ada waktunya di mana engkau akan mengalami keberuntungan, saudaraku ya. Ada waktu di mana engkau direndahkan, engkau dihina, tapi ada waktunya di mana Tuhan akan mengangkat engkau, Tuhan akan memuliakan engkau, Tuhan meninggikan engkau. Katakan amin ya. Jadi itu yang namanya kemuliaan Allah. Mari kita lihat, saudaraku. Hasil yang pertama, bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia sadar bagaimana? Bahwa dirinya adalah dari keturunan Allah juga. Bilang, saya dari keturunan Allah juga. Amin. Haleluya. Bukan sekedar dari keturunan nenek moyang kita secara jasmani, tapi kita dari keturunan Allah juga. Mari kita lihat ayatnya, Kisah Rasul 17 ayat 28. Kisah Para Rasul 17 ayat 28, sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada, seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu. Sebab kita ini dari keturunan Allah juga. Amin. Sebab kita ini dari keturunan Allah juga. Siapa yang dari keturunan Allah juga? Orang-orang yang mengenal isi hati Tuhan dan kemudian dia melakukan hal yang baik. Amin. Tadi di dalam 1 Yohanes berkata, kalau kita melakukan yang baik, kita berasal dari Allah. Nah, seringkali orang tidak mengenal jati dirinya sehingga dia seenak berbuat jahat, saudaraku. Sehingga Bapak Ibu dia kurang menghargai anugerah Tuhan. Sehingga dia tidak sadar bahwa dia sedang, saudaraku yang kasih Tuhan, dia menyangkali identitasnya sebagai keturunan dari Allah. Ya, itulah sebabnya orang-orang demikian
mereka tidak bisa mengalami kebaikan Tuhan dalam hidupnya. Mari kita lihat yang kedua, hasil kan apa yang terjadi? Dia sadar, amin, sadar sekarang ya. Dia sadar bagaimana bahwa keadaan ilahi tidak boleh disamakan dengan emas dan lain-lain. Dan lain-lain itu apa saja? Nanti disebutkan dalam ayat ini. Kita lihat Kisah Rasul 17 ayat 29. Ya, karena kita berasal, Kisah Para Rasul 17 ayat 29, karena kita berasal dari keturunan Allah, kita tidak boleh berpikir bahwa keadaan ilahi sama seperti emas atau perak atau batu. Ciptaan kesenian dari keahlian manusia. Amin. Amin. Jangan samakan anugerah Tuhan, sesuatu yang ilahi, sesuatu yang kudus ini, samakan dengan barang-barang yang lain, saudaraku ya. Jangan, saudaraku, tidak sama, saudaraku. Sesuatu yang ilahi itu sesuatu yang kudus. Itu beda dengan sesuatu yang dari dunia ini, saudaraku ya. Yang dicari oleh bangsa yang tidak mengenal sesuatu. Dan saya percaya Bapak Ibu sekalian, keadaan ilahi ini tidak boleh disamakan dengan emas dan lain-lain. Dan lain-lain itu apa, saudaraku? Selain emas, dikatakan ada apa lagi? Ada perak, atau batu, atau ciptaan kesenian dan keahlian manusia. Apakah bisa disamakan dengan keadaan ilahi? Tidak boleh, tidak bisa. Standarnya itu beda antara langit dan bumi, saudaraku ya. Apa yang berasal dari dunia itu sementara, fana. Apa yang berasal dari Allah itu sifatnya kekal selama-lamanya ya. Dan kita sekarang sedang dibawa ke dalam kekekalan, saudaraku. Dan saudara yang kasih Tuhan, kita lihat yang ketiga, saudara yang kasih Tuhan ya. Kita lihat yang ketiga, saudaraku. Orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia tahu bagaimana bahwa dirinya dan semua manusia di mana-mana harus bertobat. Nah, siapa yang harus bertobat? Orang-orang yang tidak menghargai anugerah Tuhan, keadaan ilahi. Mereka mempermainkan anugerah Tuhan. Mereka harus bertobat, saudaraku ya. Mereka samakan Tuhan itu dengan ya pembantu atau jongos. Mereka samakan Tuhan itu dengan yaitu teman mereka. Beda, saudaraku. Tuhan itu pribadi yang nggak bisa dimain-mainkan, saudaraku ya. Mari kita lihat ayat ini, Kisah Rasul 17 ayat 30. Ya, Kisah Para Rasul 17 ayat 30, dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan, maka sekarang Allah memberitakan kepada manusia bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat. Amin. Mereka semua harus bertobat. Yaitu apa? Orang-orang yang hidup dalam kebodohan. Karena mereka menyembah berhala, menyembah patung, menyembah apa yang mereka puja dan puji itu. Mereka harus bertobat ya. Tinggalkan, saudara-saudaraku ya. Tinggalkan semua hobi mereka yang membuat mereka tidak bisa berdoa, tidak bisa melayani, tidak bisa konsen mengikut Tuhan dengan segenap hati. Nah, mereka harus bertobat ya. Itu yang Tuhan mau, supaya kita menyadari bahwa di dalam diri kita ini ada keturunan ilahi ya, ada benih ilahi. Kita berasal dari Allah. Biarlah firman Tuhan malam ini memberkati kita sekalian. Dan Pak Frans Angki Kuara Emerin dari Kota Bekasi akan berdoa buat kita semua di malam hari ini. Haleluya. Terima kasih Pak Jan. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Kami telah memuji dan membesarkan nama-Mu. Kami telah mendengar akan firman-Mu ya Bapa. Ajari kami Tuhan Yesus supaya kami mengerti dan kami mengakui, kami memandang akan firman-Mu dan hikmat-Mu Bapa berikan bagi kami ya Tuhan Yesus. Hari lepas hari kami bernapas dalam hikmat-Mu ya Bapa. Bapa surgawi, terima kasih Tuhan Yesus. Bapa mau berkati kami semua yang hadir pada malam hari ini Tuhan Yesus, yang telah mendengarkan akan firman-Mu Tuhan. Tahirkanlah kami sebagai anak-Mu ya Bapa. Bapa mau urapi PS John Sarbunan dengan segala keberadaan dia ya Tuhan Yesus. Bapa jaga kesehatan dia yang baik ya Tuhan Yesus. Bapa memberikan berkat-berkat bagi dia ya Bapa di dalam kekudusan-Mu ya Bapa. Berkati istri dan anak-anak dia Tuhan Yesus, supaya mereka selalu setia dan berbakti kepada-Mu ya Tuhan. Bapa di surga, kami semua saat ini pun juga berterima kasih kepada-Mu. Karena Bapa telah memelihara kami dari pagi hingga malam hari ini Tuhan Yesus. Sebentar kami akan berpisah satu sama yang lain ya Tuhan. Tapi firman-Mu tetap ada dalam kehidupan kami hari lepas hari sebagai saudara seiman di dalam Kristus Yesus.
Bapa di surga, Ya, terima kasih Yesus. Tuhan Yesus. Inilah kami ya Bapa. Lihatlah kami Tuhan, ajari kami Tuhan supaya kami tetap setia dan selalu mendengarkan akan firman-Mu. Jadikan kami Tuhan Yesus sebagai anak-anak-Mu ya Bapa. Janganlah memberikan kami sebagai penyembah berhala pada Ya, Yesus. zaman ini Tuhan Yesus. Tapi biarlah kami selalu menyembah-Mu sebagai Allah yang hidup bagi kami. Amin. Tuhan Yesus surgawi, terima kasih Tuhan Yesus. Kami adalah anak-anak-Mu ya Bapa. Lahirkanlah kami semua pada saat ini Tuhan yang mengikuti akan ibadah-Mu ini sebagai anak-Mu ya Tuhan Yesus. Bapa surgawi, terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami akan berpisah satu yang lain dengan yang lain ya Bapa, tapi kami tetap satu di dalam Kristus Yesus. Terima kasih Bapa surgawi. Dengarlah doa ini ya Bapa. Ampuni kami Tuhan dengan segala kesalahan kami yang kami perbuat satu hari ini penuh ya Bapa. Dan kehendak-Mu ya Tuhan, melalui pikiran kami, penglihatan kami, tindakan kami Tuhan, teristimewa lidah kami Tuhan Yesus. Ya, Yesus. Ampuni kami ya. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami kepadamu ya Bapa. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya, amin. Praise God, praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus buat doa peneguhan firman yang telah dinaikkan oleh Bapak Frans Angki Kuara Emerin dari Kota Bekasi. Tuhan berkati Pak Frans Angki. Terima kasih Pak John. Ya, amin. Om. Ya. Om. Terima kasih kepada Bapak Bruri yang telah membawakan doa firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Dan juga kepada Bapak Franky yang telah membawakan doa peneguhan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Dan bagi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dalam pergumulan dan berbeban berat, dapat menulis chat di kolom pesan dan mengirimkan permohonan doa di depan layar monitor agar didoakan langsung oleh Bapak Gembala dan tim doa. Terima kasih Bapak John yang luar biasa atas puji-pujian dan firman Tuhan yang kami dengar. Kiranya boleh menjadi rema buat kami dan menjadi berkat buat kami semua. Dan setia melakukannya setiap hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan terima kasih Bapak John yang sudah melayani kami pagi maupun malam. Dan berkati keluarga besarnya. Jauhkan dari segala kejahatan dan penyakit-penyakit. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Dan selanjutnya kami akan masuk dalam doa profetik yang akan dibawakan, yang akan dinaikkan oleh Ibu Weli Hukubun dari Papua. Silakan Ibu Weli. Ya baik Ibu Ros, Salin, ya. untuk waktunya. Ya. Bapak Ibu, mari kita bersama-sama menaikkan doa profetik di malam hari ini. Yang pertama buat bangsa dan negara, dan yang kedua buat gereja CLCC. Bagi bangsa dan negara, inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. Amin. I receive. Indonesia sedang mengalami lawatan Tuhan terdahsyat hari ini dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. Amin. I receive. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. Amin. I receive. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. Amin. I receive. Pemerintah Indonesia adalah orang-orang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. Amin. I receive. Tidak ada korupsi, terorisme, dan kekerasan serta kejahatan kemanusiaan. Semuanya sudah berakhir. Amin. I receive. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. Amin. I receive. Setiap lutut bertelut dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Raja yang berkuasa di bumi dan di sorga. Amin. I receive. Doa profetik 2 bagi gereja CLCC Everlasting.
urapan kuasa dan mujizat ajaib sedang dicurahkan dengan dahsyat di dalam pelayanan gereja CLCC. Amin. I receive. Semua pelayan Tuhan dan umatnya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan setiap hari mengalami terobosan keuangan dan ekonomi serta mengalami kemenangan besar. Amin. I receive. Gereja CLCC adalah pembawa lawatan Tuhan terdahsyat oleh karena Roh Kudus bekerja di dalam pergerakan doa-pendoanya. Amin. I receive. Gereja CLCC sedang dibawa Tuhan dalam pergerakan kebangunan rohani terbesar dan Tuhan terus memelihara pelayanan gereja CLCC sampai Maranatha. Amin. Katakan, I receive. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus buat doa profetik yang telah dinaikkan oleh Ibu Weli Hukumbun dari kota Jayapura, Papua. Tuhan berkati Ibu Weli. Amin. Makasih Bapak Pendeta. Waktu saya kembalikan Ibu Ros. Terima kasih kepada Ibu Wali dari Papua yang telah menaikkan doa profetik. Tuhan Yesus memberkati. Dan sekarang kita sampai pada pengumuman yang akan disampaikan oleh Bapak Bruri dari Jerman. Silahkan Bapak Bruri. Ya, terima kasih kesempatan yang diberikan oleh Ibu Rosalin. Sekarang kita masuk dalam memberitakan pengumuman. Info Gereja CLCC. Persembahan bagi Tuhan Yesus. Saatnya telah tiba bagi kita. Marilah kita memberi persembahan berupa kolekte, perpuluhan, misi penginjilan gedung gereja, rumah Tuhan, ucapan syukur, dan lain-lain. Yang terbaik bagi Tuhan. Mazmur 4 ayat 6, persembahanlah korban yang benar, percaya kepada Tuhan. Persembahan kita ini dapat ditransfer ke rekening BCA Gereja CLCC di 0331 268 401 atau via rekening OVO Gereja CLCC di 081330692929 atas nama Marius Yohanes. Hadirlah ibadah CLCC Zoom online dibuka setiap hari di waktu pagi pukul 4 waktu Indonesia bagian Barat dan di waktu malam pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat. Ibadah raya Minggu malam pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat disertai perjamuan kudus. Ibadah doa malam mujizat diadakan pada hari Minggu, Senin, dan Kamis malam pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat. Ibadah CLCC on-site tatap muka akan dimulai pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Bertempat di Ibu Indriani, Perum Merpati, Kehutanan, Jalan Nusantara Blok 1, nomor 1, Pabean Sedati, Sidoarjo. Selanjutnya, kesempatan berharga dibuka bagi Bapak Ibu yang setiap menerima kuasa dan berkat Tuhan untuk ibadah tatap muka yang menghadirkan Tuhan di rumahnya dapat menghubungi Ibu Sinta Nini Sulistiawati di 0859 6427 7805. Info penting, harap Bapak, Ibu, dan Saudara semua mendukung acara ibadah CLCC Zoom online setiap pagi dan malam di YouTube channel Sinta Nini dengan memberikan like, kasih tanda jempol, subscribe, nyalakan atau bunyikan lonceng notifikasinya, komen, dan share ke yang lain. Selanjutnya,
spesial birthday Januari 2024 Pastor John Sarbunan Emma dan keluarga besar Gereja CLCC mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan kudus bagi semua saudara-saudari berbahagia. Tanggal 17 Januari 2024 Aldrik Hukubun, cucunya Ibu Weli Hukubun, Jayapura, Papua. Tanggal 17 bulan 1 2024 Samuel Hukubun, cucunya Ibu Weli Hukubun, Jayapura, Papua. Tanggal 24 Januari 2024 Ibu Sinta Nini Sulistiawati, Kediri. Siapa lagi menyusul hari ulang tahunnya harap menghubungi Ibu Sinta Nini Sulistiawati di 0859 627 7805. Demikianlah info Gereja CLCC. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Sampai Maranatha. Amin. 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 Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Buat pengumuman yang telah disampaikan oleh Bapak Bruri Tipowalu dari Jerman. Tuhan memberkati Pak Bruri dan Bro Salim. Amin. Terima Amin, kasih Pak Pak John. John. Terima kasih. Tuhan Sama-sama. memberkati. Amin. Dan sekarang kita sudah sampai pada akhir, yaitu doa berkat. Dan sebelum doa berkat, saya selaku host mengucapkan banyak terima kasih atas kepercayaan Bapak dan Ibu seiman. Dan sekarang saya akan kembalikan kepada Ibu Koordinator yang luar biasa, Ibu ADJ, untuk menyampaikan beberapa hal. Silakan Ibu ADJ. Ada ya Ibu ADJ? Ada orangnya, cuma nggak buka kamera. Apakah dia lagi di jalan atau lagi ada urusan? Halo Bu ADC. Halo. Nggak ada Mungkin ya? lagi di jalan. Ya, oke. Oke, dan ya. Dan terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur bahwa ibadah ini mulai dari awal hingga akhir berjalan dengan baik, dan tiba saatnya kami akan menerima doa berkat dari gembala kami, Pastor John Sarbunan. Silakan Bapak John. Ya, terima kasih. Host kita yang luar biasa, Ibu Rosalin, sudah melayani dengan baik ya, dinampingi oleh suami yang setia, Bapak Bruri. Puji Tuhan ya, chemistry ya. Amin. Benar-benar luar biasa suami istri yang dipakai Tuhan, seperti Priscilla dan Aquila ya, suami istri yang melayani Tuhan. Amin. Terima kasih juga Bu Weli dan Pak Fransangki dan teman-teman semua ya, yang luar biasa hadir malam ini. Oke, mari Bapak Ibu kita akan berdoa, dan jangan lupa kita akan berdoa untuk Bapak Suyatno ya. Ini jemaat yang biasa dia hadir pada hari Minggu. Saya dengar dia masuk rumah sakit, kita doakan supaya Tuhan tolong dia disembuhkan Tuhan ya. Oke, mari kita arahkan tangan di depan layar monitor. Ya, Pak Frans Angki, bagaimana? Ya. Buat saya Pak John. Oke. Pergumulan baik. Kesehatan. Ya, kita doakan ya Pak Frans Angki. Haleluya, Tuhan Engkaulah penyembuh, Engkaulah pemulih, Engkau penolong, Engkau penghibur, Engkau pembela, Engkau perisai, Engkau yang memberikan pertolongan dan kemenangan bagi setiap anak-anak-Mu malam hari ini. Terima kasih Tuhan, sembuhkan Pak Frans Angki dalam nama Yesus. Pulihkan kesehatannya, keuangan ekonomi, bisnis, karir, pekerjaan, bahkan juga rencana untuk masuk ke Dewan Legislatif. Tuhan atur semuanya indah pada waktunya. Terima kasih Tuhan, kami doakan dalam nama Yesus untuk istri, anak-anak, dan mantu dan cucu. Tuhan lindungi sertai mereka, bahwa mereka lebih dekat, semakin melekat dengan Tuhan. Dan Tuhan cukupi semua yang mereka butuhkan, doa-doa yang dinaikkan. Oh Tuhan, dari waktu-waktu yang lalu kami percaya tahun ini mereka akan lihat kemuliaan Allah dinyatakan dengan begitu dahsyatnya. Dalam nama Yesus, kami berdoa untuk Pak Bruri Brosalin, orang tua terkasih kami, di usia yang bertambah senja, bertambah suntuk ini, Tuhan berikan penghiburan, di waktu susah, diberikan kekuatan, di waktu lemah, memberikan pemulihan, kesehatan, kesembuhan, di waktu sakit dalam nama Yesus. Tuhan, mari pulihkan keuangan, ekonomi, bisnis, karir, pekerjaan. Tuhan cukupi semua yang mereka butuhkan. Tuhan sembuhkan putrinya Ibu Sandra dalam nama Yesus. Sehatkan dia, Tuhan tolong dia, sehingga dia bisa mengalami pemulihan secara total. Makasih juga semua anak-anaknya, Pak Sony dan keluarga Bu Shirley, dan juga akan menikah untuk bulan
Agustus. Tuhan sertai, Tuhan atur semua indah pada waktunya. Kami doakan Bu Sarah juga bersama keluarga. Tuhan lindungi mereka semua. Terima kasih Tuhan, ini doa kami kepadamu. Rencana kedatangan ke Indonesia di tahun ini Tuhan atur semua boleh berjalan dengan baik, sehingga Pak Brody Brosalin boleh tiba di Indonesia dan boleh melakukan berbagai macam urusan. Tuhan mudahkan, lancarkan semua jalan-jalannya. Terima kasih Tuhan, kami percaya sesuatu yang ajaib yang tidak mungkin menjadi mungkin, bahkan sangat mungkin. Kami percaya Tuhan memberikan pertolongan dan kemenangan bagi Pak Bro dan Brosalin saat juga mereka juga akan kembali ke Jerman. Tuhan atur dalam rangka persiapan pernikahan putrinya yaitu Ibu Shirley. Tuhan tolong juga Ibu Weli Hukubun dalam nama Yesus. Tuhan pulihkan engkau Bu Weli. Tuhan sembuhkan engkau malam hari ini oleh bilur Yesus. Engkau sehat, bagian kepala, bagian dada, semua tenggorokan, semua organ tubuh sehat dalam nama Yesus. Tidak ada penyakit dan kelemahan yang bercokol lagi dalam tubuhmu. Aku berkata malam ini sudah selesai, sudah berakhir, sudah pulih semuanya dalam nama Yesus. Kaki yang bengkak tidak bengkak lagi, ritme irama jantung, detak jantung semua berjalan normal dalam nama Yesus. Terima kasih semua yang didoakan, baik anak mantu, Tuhan lindungi mereka semua. Terima kasih Tuhan. Pak Wahyu Kubun, Ibu Sinta, berkati mereka, putra mereka, anak Arsenio, cucu Bu Weli, Tuhan pulihkan kesehatannya, bertumbuh makin baik, makin signifikan. Dia punya masa depan penuh harapan. Berkati semua cucu-cucu yang lain, Adrik, Tuhan berkati Aldo juga, Tuhan berkati juga cucu Kasih, Tuhan berkati juga Nito Rusu, Tuhan berkati semua Yuli, Tuhan berkati semuanya dalam nama Yesus. Ibu Erna, Ibu Erni, sembuhkan mereka ya Tuhan dalam nama Yesus. Demikian juga dengan ya Tuhan kami doakan Pak Stephen De Freitas, tolonglah mereka semua yang saat ini dalam persoalan pergumulan. Kami percaya Tuhan mendengar doa Bu Weli, dan kami percaya hari ini kuasa Tuhan sudah bekerja di dalam keluarga besar Hukum De Freitas di Jayapura, Papua. Terima kasih Tuhan, ini doa kami kepadamu. Berdoa malam ini juga untuk Ibu Marta, dalam nama Ibu ADC, Ibu Sinta, anak-anak Yohan Sili James, Tuhan pulihkan engkau, Tuhan berikan kekuatan, kemenangan, perlindungan, penyertaan Tuhan sempurna. Membuat engkau semua berhasil dalam nama Yesus. Tidak ada yang gagal, semua diberkati Tuhan. Dalam nama Yesus kami doakan juga untuk pernikahan Ibu Indriani, putrinya akan menikah di tahun ini. Kami doakan untuk calon menantunya, Tuhan sembuhkan Christian dalam nama Yesus. Terima kasih, sembuhkan juga Ibu Linda Effendi. Kami doakan juga Tuhan pulihkan kesehatannya. Tuhan berkati kebaktian tanggal 20 di tempat Ibu Indriani, semua boleh berjalan dengan lancar dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, ini doa kami kepadamu. Terpuji-pujilah Tuhan selama-lamanya. Tuhan selamatkan mamanya Yosin juga dalam nama Yesus. Kasihan dia, Cilian, Tuhan selamatkan dia dalam nama Yesus. Selamatkan juga Yosin, Tuhan kasihani mereka. Bapak, kami akan berpisah satu dengan yang lain. Berkati Pak Darmawan dan istrinya supaya bisa melahirkan anak dengan baik dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Semua teman-teman kami yang tidak sempat hadir, Tuhan tolong mereka supaya di waktu besok, pagi, besok malam mereka bisa hadir dan boleh berjumpa menikmati hadirat Tuhan yang luar biasa. Mari saudara kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Sekarang terimalah berkat Bapa, Anak, Roh Kudus, berkat Allah Abraham, Ishak dan Yakub yaitu Israel, tercurah dan dicurahkan buat kita sekalian yang hadir pada malam hari ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera di dalam nama Yesus. Semua yang percaya, terima berkat, terima kuasa, terima mujizat. Mari sama-sama kita katakan, amin. Amin. Selamat malam teman-teman semua. Sampai kita berjumpa lagi ya. Tuhan berkati Bu Beli. Terima kasih Bapak Pendeta untuk doanya, pelayanannya. Sama-sama Bu Rosalin, Pak Terima Buri, kasih Tuhan Pak berkati John, Pak Tuhan Frans berkati. Angki, ya. Tuhan berkati Bu Meliawati, Bu Ya, Marta, Bu Beli, terima Bu Adece, kasih. Tuhan Bapak berkati Angki, semua ya. Cindy ya, James, James, Ibu Ibu Sinta, Oke. Bu Marta, Ibu Bu Salim, Meliawati, Amin. Johan, Cindy, Ya. dan Ibu Bu Bro, Adice. God bless you Shalom Ya, buat all. kita semua. Ya, God Ya. bless you all teman-teman semua. Sampai jumpa Bye. lagi ya. Bye Selamat bye. beristirahat. Ya, Ya, terima kasih. selamat siang Pak Budi Bye. Rosalim. Bye-bye. Ya, sampai Bye. kita jumpa lagi besok pagi ya. Ya, bye. Ya, Pak Frans Angki, Tuhan berkati ya. Oke. Enak. Ya.